Awalnya, semua orang mengira video ini cuma editan. Tapi setelah dicek oleh tim keamanan, ternyata rekaman CCTV ini asli. Sosok itu muncul tepat jam 12 malam, di hotel yang sudah ditutup 15 tahun lalu. Halo teman-teman, malam ini, aku mau cerita sesuatu yang sempat bikin banyak orang di Bali nggak bisa tidur. Sebuah kisah yang awalnya dianggap cuma gosip, tapi setelah rekamannya tersebar, nggak sedikit yang percaya kalau yang terekam itu bukan manusia biasa. Ini kisah tentang rekaman CCTV di hotel yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Awalnya, semua orang di sekitar daerah itu menganggap bangunan itu cuma hotel tua yang gagal renovasi. Tapi belakangan, warga mulai ngomongin hal aneh. Ada yang bilang, setiap tengah malam, dari luar pagar terlihat cahaya samar dari jendela lantai 2. Padahal, listrik di sana udah lama diputus. Ada juga yang pernah lihat bayangan seseorang berdiri di balkon, lalu tiba-tiba hilang. Awalnya mereka pikir maling, tapi setelah dicek, pintu dan jendelanya semua berdebu tebal, terkunci rapat. Hotel itu berdiri di atas tebing kecil yang menghadap langsung ke laut. Dulu, waktu masih aktif, tempat ini terkenal banget. Banyak turis bule yang nginap, apalagi waktu tahun 2010-an. Tapi suatu malam tahun baru, terjadi sesuatu yang gak pernah dijelaskan ke publik. Lampu seluruh bangunan padam bersamaan, semua tamu panik. Dan salah satu staf menemukan seorang wanita pingsan di lorong depan kamar 217. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. Tapi dia nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Cuma gemetar dan terus nunjuk ke arah kamera CCTV di langit-langit. Beberapa jam kemudian, dia dibawa ke rumah sakit. Dan sejak itu, nggak pernah kembali lagi ke hotel. Setelah kejadian itu, hotel langsung ditutup. Pihak manajemen bilang karena alasan teknis dan perbaikan sistem listrik. Tapi orang-orang yang kerja di sana tahu, alasannya bukan itu. Katanya, setiap jam 12 malam, kamera pengawas di lorong kamar 217 selalu nyala sendiri. Walau listrik di panel sudah dimatikan, tahun demi tahun berlalu. Bangunan itu ditinggalkan, cat dindingnya mulai terkelupas, kaca jendelanya pecah, dan tanaman liar tumbuh di mana-mana. Tapi ceritanya nggak pernah benar-benar hilang. Beberapa warga sekitar bahkan percaya kalau suara debur ombak di sana suka berubah. Kayak ada suara orang berbisik di sela-sela angin laut. Sampai akhirnya, awal tahun 2025, sebuah tim dokumenter kecil datang. Mereka bikin konten eksplorasi bangunan tua di seluruh Indonesia. Salah satunya ya, hotel terbengkalai ini. Awalnya, mereka cuma mau ambil footage luar bangunan buat video pendek. Tapi waktu ngobrol sama penjaga tanah di situ, mereka dikasih tahu soal ruang kontrol CCTV lama yang katanya masih ada di bawah lobi. Karena penasaran, mereka minta izin buat masuk. Penjaganya sempat nolak, bilang, kalau mau masuk, jangan sampai jam 12 malam. Tapi tim ini santai aja. Mereka pikir itu cuma mitos biar tempatnya kelihatan seram. Malam itu, sekitar jam 9, mereka mulai eksplorasi. Bawa kamera, senter, drone kecil, dan satu alat perekam audio buat jaga-jaga kalau ada suara aneh. Waktu pertama kali mereka buka pintu utama, bau lembab langsung menyeruak. Udara di dalam dingin banget, kayak habis hujan. Padahal malam itu cuacanya cerah, lorongnya panjang, catnya mengelupas. Dan setiap kali mereka melangkah, suaranya bergema. Salah satu dari mereka, namanya Andra, menemukan ruangan kecil di belakang meja resepsionis. Tulisan di pintunya, security room. Di dalamnya ada rak berdebu, beberapa monitor tua, dan tumpukan kaset DVR yang udah karatan. Andra iseng nyoba satu monitor. Anehnya, waktu colokan dicolok ke genset portable mereka, lampunya langsung nyala. Monitor itu menampilkan satu kamera lorong depan kamar 217. Tanggal di pojok layar nunjukin tahun 2010. Jamnya kosong, cuma angka 012 0000. Awalnya layar cuma nunjukin lorong kosong, debu tebal, lampu redup, gak ada yang aneh. Tapi 30 detik kemudian, Andra tiba-tiba bilang, itu siapa di ujung? Semua langsung mendekat. Benar, di ujung lorong, ada sosok hitam berdiri. Tingginya kira-kira 2 meter, badannya kurus, kepalanya agak miring, gak bergerak sama sekali.
cuma berdiri diam, dan makin lama, bayangannya makin jelas. Mereka pikir itu efek debu di kamera, tapi pas mereka rewind, sosok itu nggak muncul di detik sebelumnya. Kayak baru muncul tiba-tiba. Tiba-tiba, monitor satunya yang tadinya mati, nyala sendiri, menampilkan sudut tangga dari lantai 2 ke bawah. Dan dari situ kelihatan sesuatu bergerak cepat turun. Tapi pas dicek di layar pertama, lorongnya tetap kosong. Andra mulai panik, matiin gensetnya. Monitor langsung mati, tapi sebelum gelap total, ada satu tulisan yang sempat muncul di layar. Tulisan kayak coretan, "Jangan rekam jam 12. Mereka pikir itu cuma glitch, jadi besok malamnya, mereka nekat datang lagi, dan kali ini, memang sengaja datang jam 12. Mereka pengen lihat sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. Jam menunjukkan 11:57. Mereka udah siap di lorong, di depan kamar 217. Senter dinyalain, kamera dipasang di tripod, udara makin dingin, dan di layar kamera mulai muncul gangguan. Kayak sinyal goyang-goyang. Begitu jarum jam pas di angka 12, semua senter mereka mati bersamaan. Gelap total, cuma suara napas mereka yang kedengeran. Lalu dari arah ujung lorong, muncul cahaya kecil, kayak lampu CCTV yang nyala sendiri. Dan dari balik cahaya itu, tampak siluet seseorang, berdiri diam, kepalanya sedikit miring ke kanan, dan matanya menghadap langsung ke arah kamera. Andra berusaha mundur, tapi lututnya gemetar. Temannya, Raka, ngambil HP buat rekam. Tapi layar HP-nya tiba-tiba berkedip dan muncul notifikasi aneh. Recording started pukul 0. Padahal dia belum pencet apa-apa. Sosok itu mulai jalan pelan, langkahnya berat, kayak menyeret kaki. Setiap langkah, suara gemeretak lantai terdengar jelas. Andra panik, coba panggil nama Raka, tapi suaranya hilang, mulutnya terbuka. Tapi nggak keluar suara sama sekali. Semua sepi, yang terdengar cuma napas pelan dari sosok itu. Dan tiba-tiba, semua cahaya mati lagi. 1 detik, 2 detik, hening total. Lalu dari belakang mereka, ada suara pintu kamar 217 terbuka. Pelan, berderit, dan dari dalam kamar, terdengar suara perempuan berbisik, "Sudah jam 12. Raka langsung lari duluan, diikuti yang lain. Mereka keluar dari bangunan itu tanpa menoleh. Tapi pas di luar pagar, Andra baru sadar HP-nya masih di dalam. Dia nggak berani ambil. Besok paginya, dia balik lagi dengan penjaga. HP itu masih ada di lantai lorong. Layarnya retak tapi masih hidup. Dan yang bikin mereka semua merinding, di galeri HP itu ada satu video berdurasi 12 menit. Video yang nggak pernah direkam siapapun dari mereka. Isinya cuma lorong kosong. Tapi di menit ke-11:49, kamera tiba-tiba mengarah ke dinding. Dan terlihat jelas tulisan hitam di tembok, "Sudah kubilang, jangan rekam jam 12. Setelah video itu tersebar di internet, banyak yang coba nyari lokasi hotel itu. Tapi beberapa akun yang ngaku datang ke sana, selalu gagal nemuin tempatnya. Koordinatnya berubah-ubah, dan kalau dilihat dari drone, lahan tempat hotel itu berdiri cuma terlihat seperti padang kosong dengan reruntuhan kecil. Gak ada bangunan utuh sama sekali. Sampai sekarang, belum ada yang tahu kebenarannya. Apakah hotel itu beneran masih ada, atau cuma muncul buat orang-orang yang nekat datang jam 12 malam. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali ada yang nonton ulang video CCTV itu sampai habis, selalu ada satu frame terakhir yang muncul sekilas. Bayangan seseorang berdiri di belakang kamera, menatap langsung ke arah penonton. Jadi, kalau kamu nonton video ini sendirian, dan tiba-tiba ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari belakang, jangan langsung nengok ya, tunggu aja, sampai jamnya tepat 12.